Sabda Rasulullah bahwa nantinya pada hari kiamat dia datang dengan dua sayapnya. Dengan dua sayap. Dia menaungi orang yang membacanya. Dia melindungi orang yang membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Surat As-Sajdah ini makiyatun, diturunkan di Mekah, wa ayatuha salasun, dan ayat-ayatnya berjumlah 30 ayat. Dinamakan surat yang ke-32 ini dengan surat As-Sajdah karena di dalam surat ini pada ayat 15 di situ kita diperintahkan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala bila mana kita membacanya atau mendengarnya, yaitu ayat yang berbunyi innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Nah, oleh karena itulah surat yang ke-32 ini disebut dengan surat As-Sajdah. Bisa juga disebut orang surat yang ke-32 ini dengan surat Alif Lam Mim Tanzil. Para muhibbin rahimakumullah, surat As-Sajdah ini adalah salah satu di antara surat-surat yang agung. Surat yang sangat banyak manfaatnya, surat yang sangat banyak faidahnya apabila kita mampu mengamalkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Alif Lam Mim Tanzil taji'u laha janahani yaumal qiyamah tuzillu sahibaha wa taqulu la sabila alaihi la sabila alaihi. Sabda Rasulullah bahwa surat Sajdah ini nantinya pada hari kiamat dia datang dengan dua sayapnya di padang mahsyar, di tempat yang sangat panas. Surat Sajdah ini datang dengan dua sayap. Dia menaungi orang yang membacanya. Dia melindungi orang yang membacanya. Dan surat As-Sajdah itu berkata, la sabila alaihi, la sabila alaihi. Tidak ada jalan untuk mengganggu ini orang, tidak ada jalan untuk menyiksa ini orang, tidak ada jalan untuk menyakiti ini orang. Salah satu di antara keutamaan surat As-Sajdah ini. Dan lagi disebutkan dari Khalid bin Ma'dan, beliau berkata, Iqra'ul munjiyah wa hiya alif lam mim tanzil. Fa innahu balagani anna rajulan kana yaqra'uha ma yaqra'u syai'an ghairaha wa kana kathiral khataya fa nasharat janahaha alayhi wa qalat rabbi ighfir lahu fa innahu kana yukthiru min qira'ati fa shaffa'aha rabbu bihi wa qala uktubu lahu bi kulli khati'atin hasanah warfa'u lahu darajah, akhrajahu Darimi. Bacalah oleh kamu ini surat yang menyelamatkan, yaitu surat As-Sajdah. Telah sampai kabar kepadaku, kata beliau, bahwa seorang laki-laki dia di dalam dunia membaca surat Sajdah ini, mengamalkan surat Sajdah, dan dia tidak mengamalkan surat yang lainnya. Ma yaqra'u syai'an ghairaha. Dia kada tahu Yasin, kada tahu Tabarak. Yang diamalkannya setiap hari adalah surat Alif Lam Mim saja. Wa kana katsiral khataya, dan orang ini banyak mempunyai dosa. Nah, pada hari kiamat nanti
Di padang mahsyar ini surat As-Sajdah membuka sayapnya dan dia berkata kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Sajdah ini berkata, Rabbighfir lahu, ya Allah ampuni dia karena dia sering membaca aku. Maka Allah akhirnya memberikan syafaat padanya dan Allah berfirman, tulislah bagi dia dengan tiap-tiap dosa itu kebaikan dan tinggikan bagi dia derajatnya. Rawahud Dari. Ini hanya orang yang mengamalkan surat As-Sajdah, tidak mengamalkan surat-surat yang lainnya. Sudah sedemikian rupa syafaatnya, pertolongannya, apalagi ditambah dengan surat-surat yang lain. Dan lagi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a tabarakalladzi biyadihil mulku wa alif lam mim tanzil as-sajdah ba'dal maghrib wal isya'il akhirah faka'annama qama lailatul qadar. Siapa yang membaca tabarak, surat Al-Mulk dan surat As-Sajdah ini sesudah maghrib waktunya, sebelum isya, maka dia seolah-olah beribadah pada malam qadar. Nilai pahala yang diberikan Allah kepada dia sama dengan dia beribadah pada Lailatul Qadar. Nah, jadi surat Tabarak dahulu baca, hanyar surat Alif Lam Mim Tanzil ini atau Sajdah ini setiap malam antara maghrib dan isya waktunya, kalau hendak mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Kalau yang pertama tadi tasarah aja membaca malam ke siang ke asal, tiap harinya membaca, itu sudah dapat syafaatnya di hari kiamat. Tapi kalau untuk mendapatkan Lailatul Qadar mesti membacanya dengan tabarak beganding dan sesudah maghrib sebelum isya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, inilah sebagian daripada hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang keutamaan surat As-Sajdah. Sehingga dengan hadis-hadis ini tidak ada jalan kecuali untuk mengamalkannya setiap malam. Dan ini merupakan sesuatu dianggap amalan wajib bagi seseorang yang menjalani jalan akhirat. Karena surat ini surat yang menyelamatkan dia di akhirat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, surat As-Sajdah sebagaimana surat-surat yang lainnya banyak mengisahkan keadaan-keadaan akhirat, banyak memberikan petunjuk hidayah kepada umat. Antara lain kita ambil satu ayat dari surat Sajdah yang berbunyi, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Firman Allah, katakan wahai Rasul, selagi akan mewafatkan akan kamu oleh malaikat maut. Selagi akan mewafatkan akan kalian oleh malaikat maut yang diwakilkan dia dengan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu dikembalikan. Satu ayat ini memberikan beberapa isyarat petunjuk kepada kita. Pertama, kita disuruh untuk mengenali malaikat maut yang pasti akan kita jumpai, supaya jangan takajud kaina. Disuruh oleh Tuhan kita mengenali malaikat maut. Yang kedua, ayat ini menunjukkan bahwa kita semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tsumma ila rabbikum turja'un. Malakul maut ismuhu ngaran Zidin Israil. Israil maknahu artinya Abdullah. Abdullah bahasa Arabnya.
lahu rusulun, bagi malaikat maut yang bernama Israel ini banyak mempunyai utusan-utusan yang selalu dikirim kepada manusia. Makin banyak utusan itu datang kepada kita, artinya makin dekat menang utus datang kepada kita. Lahu rusulun katsirah. Ma warada fil khabar, di dalam hadis disebutkan asyaibu wal amradu wa taghayyuru sam'i wal basar wal ajzu min rusuli malakil maut. Bermula uban, penyakit, berubahnya pendengaran, penglihatan, lemah anggota tubuh, itu merupakan sebagian daripada utusan malaikat maut. Rambut kita dahulunya hirang, dahulunya bagus, tiba-tiba datang putih. Dicabut sebilah tumbuh 2, cabut 2 tumbuh 5, makin banyak utusan. Dulunya sihat, dulunya kada pernah sakit, datang utusan malaikat maut, mulai datang macam-macam penyakit. Dulunya mata, telinga normal, sekarang mata betasma, telinga memakai alat. Dulunya kuat, sekarang lemah. Itu semua kata Rasulullah adalah min rusuli malakil maut, utusan malaikat maut. Dan ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahwa kita dikabari oleh Allah. Jauh-jauh hari kita dikabari. Disebutkan ada salah seorang nabi di antara anbiya'illah ta'ala didatangi oleh malaikat maut. Nabi ini berbicara dengan malaikat maut bahwa kalau engkau datang kepadaku, tolong beri aku kabar sebelumnya supaya aku bersiap-siap, kata itu Nabi tadi. Kata malaikat maut, baik. Bulik malaikat maut. Beberapa puluh tahun berikutnya datang malaikat maut kepada Nabi tadi. Apa kabar ikam ya Nabi? Dia malaikat maut, aku hendak mencabut roh engkau. Maka ikam janji mengabari aku. Kenapa bakajutan datang? Ya malaikat maut tuh kabarnya di kepala ikam. Dulunya hirang aku datang ke sini, sekarang lah bisa paruh yang putihnya. Itu kabarku, itu utusanku. Makanya dilarang kita mencabut uban itu. Dilarang mencabut uban. Dilarang mewarnai uban dengan hitam. Kenapa? Semacam kada sudi dengan utusan malaikat maut itu. Menyebabkan kita lupa dengan keadaan kita yang sebenarnya.